Setiap umat Tuhan adalah pelayan, tapi tidak semua pelayan memiliki keramahan. Apabila diminta untuk bersikap ramah terhadap orang-orang yang tidak pernah menyakiti hati kita, itu bukan masalah. Tetapi apabila kita diminta untuk bersikap ramah kepada orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, disitulah masalahnya dan itu sangat sulit. Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Jumat 3 April 2020. Kita diajak untuk melihat firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 yang diberikan judul Pelayan dan Keramahan. Keramahan seperti apa yang harus dimiliki oleh setiap pelayan, yang harus dimiliki oleh setiap umat Tuhan? Mari kita melihat dalam renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus mengawali pasal 17 ini dengan menyatakan suatu fakta. Demikian di dalam ayat yang pertama. Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Penyesatan di dalam tulisan aslinya bahasa Yunani dituliskan dengan skandalon. Skandalon itu berarti jerat atau perangkap, atau bisa juga berarti batu sandungan. Jadi Tuhan Yesus mengajak para murid untuk tetap berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam penyesatan atau bahkan menjadi penyesat itu sendiri, menjadi batu sandungan itu. Batu sandungan yang seperti apa? Yesus memulainya dengan memperlihatkan hubungan atau relasi para murid terhadap sesama. Yang harus terjadi di dalam relasi yang baik, relasi yang benar adalah ada di dalam ayatnya yang ketiga. Di sana Tuhan mengatakan bahwa jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan ayat yang keempat dipertegas lagi, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Disinilah yang dimaksud keramahan yang harus dimiliki oleh setiap pelayan Tuhan. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan para murid, menasihati para murid, untuk bagaimana bisa memiliki relasi yang baik terhadap sesama, bahwa apabila sesama didapati berbuat dosa, yang pertama harus dilakukan adalah menegur, lalu kemudian mengampuni sebanyak 7 kali. Angka 7 di sini bukan berarti patokan harus jumlahnya 7, bukan. Artinya angka 7 di sini adalah melambangkan tidak terbatas. Jadi kita diajak untuk bisa mengampuni sesama yang melakukan kesalahan itu dengan tidak terbatas, tanpa batasan atau tanpa limit. Nah, pertanyaannya adalah, atau faktanya adalah, banyak dari kita yang ketika kita memiliki masalah dengan sesama, kita berselisih paham dengan sesama, jangankan untuk mengampuni, bahkan untuk menegur pun kita enggan. Kita lebih memilih diam atau bahkan mundur menjauh dari relasi tersebut daripada harus menegur orang-orang yang menyakiti hati kita. Kalau demikian, bagaimana mungkin kita bisa mengampuni? Ya, saya dan Bapak Ibu pasti sependapat bahwa hal ini susah. Dan itulah juga yang dirasakan oleh para murid. Para murid menyadari bahwa apa yang diminta oleh sang guru itu susah. Sehingga di dalam ayat yang kelima, para murid mengatakan, tambahkanlah iman kami. Dengan menambahkan iman, imannya besar. Para murid menganggap bahwa apa yang diminta oleh sang guru tadi lebih mudah dilakukan. Tapi Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa. Tuhan menjawab dengan memberikan perumpamaan tentang biji sesawi, bahwa apabila para murid memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka mampu memindahkan pohon ara. Jemaat Tuhan, kita tahu bersama biji sesawi itu kecil, lebih kecil daripada biji kacang hijau. Namun ketika dia tumbuh menjadi sebuah pohon, dia mampu memiliki tinggi 3 meter dan bentuk pohonnya itu rindang seperti pohon beringin, seperti pohon mangga. Dan di pohon yang rindang itulah bisa memiliki sebuah kehidupan. Artinya ketika ada manusia yang berjalan melewatinya, pohon sesawi itu bisa dijadikan tempat berteduh atau tempat istirahat. Demikian juga burung-burung yang ingin membuat sarang atau sekedar bersandar sementara, pohon itu bisa dipakai. Dan artinya bahwa pohon itu mempunyai kehidupan, pohon itu bisa menjadi berkat. Nah, itulah Bapak Ibu keramahan yang dimaksud. Perkara iman atau persoalan kalau kita berbicara tentang iman, itu bukan tentang kuantitas, seberapa besar iman kita, besar atau kecil, tidak demikian. Namun iman itu berbicara tentang efektivitas. Jadi yang lebih penting itu bukan persoalan kuantitas daripada iman kita, tapi yang lebih penting adalah efektivitas.
bahwa iman tersebut harus mengalami pertumbuhan setiap harinya. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi untuk bisa memiliki keramahan yang diwujudkan dengan salah satu poinnya, yaitu mampu menegur sesama dan mampu mengampuni tanpa batas, itu tidak harus memiliki iman yang besar. Iman sekecil saja, kalau itu mengalami pertumbuhan luar biasa, itu sudah cukup. Mother Teresa mengatakan, buah keheningan adalah doa, buah doa adalah iman, buah iman adalah cinta. Dan dari cinta itulah akan terpancar keramahan yang luar biasa dari kita yang percaya kepada Kristus. Ketika kita sudah memiliki iman, di situ juga kita akan memiliki cinta kasih. Dan ketika kita sudah memiliki cinta kasih, maka kita pasti akan bisa memiliki sikap yang ramah. Dan pada pagi hari ini, itulah firman Tuhan untuk kita mampu mengawali hari ini. Bagaimana untuk bersikap ramah? Apakah itu sulit? Pertama-tama untuk menjadi ramah, mari kita sediakan 10 detik kita di hari ini untuk bisa menyapa orang-orang yang kita lihat, untuk bisa tersenyum kepada mereka. Itu sudah cukup. Langkah pertama. Langkah selanjutnya, maka ingatlah firman Tuhan pada hari ini, tegurlah dan ampunilah tanpa batas sesama kita. Maka dengan demikian, seperti firman Tuhan pada malam hari tadi, yang mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini adalah kesempatan, mari kita gunakan hidup ini yang merupakan kesempatan untuk kita bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang Tuhan percayakan hadir di sekitar kehidupan kita. Jadilah pelayan Tuhan yang ramah, karena disitulah akan terpancar cinta kasih Tuhan yang sudah lebih dahulu kita rasakan. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu. Kiranya Tuhan berkenan terhadap setiap aktivitas tugas tanggung jawab yang kita lakukan di hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan boleh mengingatkan kami untuk bagaimana kami orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan mampu memiliki sikap ramah yang ditunjukkan pertama-tama untuk kami mampu Tuhan senantiasa tersenyum kepada orang lain, juga kami senantiasa untuk mampu menegur orang-orang yang memiliki kesalahan dan juga mengampuni mereka tanpa batas. Kami tahu ya Tuhan bahwa itu semua sulit, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kami, menyertai kami untuk kami boleh melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.